Aku udah kayak kalem gitu, Mas. Kayak udah anak santri, Bro. Iya, aku kayak anak rohis kan. Iya, aku. Yuklah Podcast. Ini kan udah sebulan puasa ya. Ittaqullah. Udah sebulan puasa di masa Ramadan di pandemi ini. Iya. Ada banyak keterbatasan gitu. Aku kayak ngerasa masih banyak hal-hal yang pengen aku tahu gitu. Masih Aku banyak pun. hal-hal yang pengen aku cari tahu kebenarannya gitu. Jangan sampai salah ini ya, salah paham gitu ya. Terombang-ambing kebenarannya. Iya. Kayak kemarin kita datang bintang tamu juga, bintang tamunya nggak ngerti ini ya, nggak ngerti agama. Iya. Kebanyakan nggak ngerti agama. Ada pertanyaan yang kayak perkara puasa yang membatalkan puasa gitu. Masih banyak lah di kepala aku. Masih. Kadang-kadang Google juga di internet juga baca jawabannya itu beda-beda, Mas. Oh, Iya, ada kan yang Google beda. nggak pakai mazhab. Iya, benar. Ngeri. Tapi udah berapa kali bolong, Mas, puasa Aku? tahun ini? Iya. Tadi aku hitung ya, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lebih kayaknya. 5? Iya. Aku baru 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu karena istiqomah apa? Karena nggak ada yang dimakan. Bukan, karena memang kerjaan kemarin ada kerjaan di lapangan, terik matahari awak nggak tahan, Mas. Oh, nggak tahan. Nggak tahan. Lebih baik nggak puasa dari awal. Memang awak niatnya besok, ada kerjaan di lapangan kan. Jadi akhirnya memutuskan nggak puasa. Baru terik matahari jadi udah nggak tahan. Gimana lagi api neraka, Son? Pikirkan. Ittaqullah. Sedap biasa. Sedap ya. Mumpung kita punya banyak pertanyaan di sini. Kita isi kepala kita bergejolak. Iya. Banyak hal-hal yang dipertanyakan. Untung saja kita sudah kedatangan yang mulia. Yang kita tunggu-tunggu orangnya. Yang berbudi pekerti. Yang kata-katanya bersantun luhur. Yang kalau apa-apa tuh kita nanyanya ke dia. Apa? Yang kalau ada apa-apa itu kita nanya ke dia perihal Ramadan. Ustadz nih. Ustadz dong. Ustadz nih. Ustadz. Nggak Ustadz bohong kan? Bukan. Ini benar karena kalau aku tuh nanya apa-apa itu pasti sama dia. Iya. Iya. Nanya apa? Tapi banyak juga pertanyaan di kepala awak yang mau tanyain. Penasaran juga sih. Ustadz Pai Al-Ipul Ustadz Pai Alilpul bakalan kemari. bakalan kemari. Di season apa nih? Apa ya? Ini kan udah penghujung Ramadan nih. Iya. Ya kan, ini apa nih temanya malam nih? Temanya hari ini? Udah ganti dong. Jangan ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya, temanya hari ini tuh memaknai Ramadan di masa pandemi. Bersama Ustadz Pai. Luar biasa, ya. Ittaqullah. Makanya untuk menjawab pertanyaan kita tadi, kita ada kelas Ramadan, Son. Wah, ini udah beda nih. Kelas Ramadan namanya. Iya, kelas Ramadan. Di akhir bulan Ramadan Iya, juga cuma ya. satu kelas aja, karena kan pesantren kilat. Iya. Kebetulan Ustadz Pai ini sibuk ya. Sibuk banget. Iya, makanya Mengimami banyak masjid. Ittaqullah. Jadwalnya padat. Ittaqullah. Jadi aku tanya kemana? Hari ini ke Jordania. Alhamdulillah. Hari ini ke Yaman. Subhanallah. Luar biasa kan? Subhanallah. Dah, tanpa berpikir panjang dan bertele-tele ya. Kita langsung saja undang Ustadz Faih kita. Ustadz Pai. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Luar biasa, warahmatullahi kan? wabarakatuh. Pakai mimbar. Pakai audio. Ini namanya kelas Ramadan. Iya. Dan apa? Untuk muhasabah diri. Iya benar. Introspeksi diri ya. Iya. Buat penonton teman-teman yang nggak tahu di rumah, muhasabah itu apa? Muhasabah itu Artinya introspeksi diri. Iya. Tafakur, berpikir. ittaqullah. Harusnya kompeng di sini. Seharusnya kebetulan dia udah pulang kampung, Mas. Ada Ustadz loh, masa kita ajak ngobrol? Namanya umur nggak ada yang tahu ya. Iya, masa nggak ada kita ajak Biar ngobrol. aja. Ustadz sehat ya? Sehat Alhamdulillah ya. Muka Ustadz belakangan ini berseri-seri ya. Wudhu nggak pernah berhenti, nggak pernah putus. Tuh sebenarnya gitu, Mas. Wudhu tuh nggak pernah putus, cuman Oke, Ustadz, hari ini kita banyak pertanyaan nih untuk Ustadz yang harus dijawab. Ini kan kita sudah hampir 29 episode pada akhirnya di Ramadan ini. Ada banyak pertanyaan yang dari episode 1 sampai episode 28 kita kumpulin ya. Iya. Yang masih banyak kejanggalan-kejanggalan atau ketidakpuasan atas jawaban gitu. Kayak perihal kemarin itu ada pertanyaan yang membatalkan puasa kan udah sempat dijawab. Iya. Nah, ini ngomongin aku punya pertanyaan mengurangi pahala Ustadz. Jadi katakan kan kita kalau lagi puasa itu ternyata nggak boleh melihat sesuatu yang buruk.
Iya, benar. Ya, karena dosanya besar. Benar. Misalnya nengok cewek seksi nih. Iya. Ya. Kalau kita lihat dengan mata kita kan kita bisa mengurangi pahala. Betul. Iya. Kalau kita lihatnya dengan mata sebelah, kita tutup sebelah, apakah dosanya juga berkurang, Ustadz? Jadi jangan sampai sorban kumlayang nih. Udah dijawab dong. Memang kadang-kadang dapat pertanyaan random kayak gini nih, intinya kan sama-sama ngelihat sih. Bisa ngelihat juga kan, walaupun cuma mata satu, ya ngelihat juga ini. Nah, kalau nggak disengaja Ustaz, tiba-tiba kayak kita lagi naik motor nih, tiba-tiba ngelihat paha gitu. Astagfirullahaladzim. Itu gimana tuh Ustaz? Kalau memang tidak sengaja terlihat, langsung aja alihkan pandangan. Karena nggak harus puasa, nggak harus Ramadan pun, memang kita kan memang harus menjaga pandangan nih ceritanya. Iya. Tapi di macet-macetan, Tat. Nggak bisa Kayak kanan kiri itu udah mobil semua, kita nggak bisa nengok bemper mobil itu apa gitu. Di depan udah tinggal dia nih. Ya gitu. liatin lampu merah aja. Oh iya, Kan masih Son. banyak sih alternatif lain Iya. kan. Maksudnya ada yang lihat yang lain gitu. Nah, kalau itu memang mancing Mas. Yang ianya emang mau ngeliat itu, Iya. udah itu aja. Tapi kalau tiba-tiba lampu merahnya mati Ustaz. Ya liatin aja yang lampu. nggak bisa kita tengok, yang bisa kita tengok cuma itu, gimana tuh? Liatin Enggak yang ini, yang apa? Yang boneka-boneka aja. lah. Oh iya. Boneka benar. mampang. Iya. Gini. Iya. Oke. Nah, Apalagi pertanyaanmu? ada awak mau nanya kalau kita lagi puasa terus tidur siang-siang mimpi basah itu gimana Ustaz? Ini penasaran Mas. Kalau siang-siang mimpi basah. Dalam keadaan kita berpuasa. Tidur. Tidur. Itu kan nggak sadar. Iya, benar. Nah, kalau emang dia tidak disengaja, dalam arti kita tidur keluar gitu, ya udah lanjutin aja puasa. Oh, berarti nggak batal. Nggak batal karena kan nggak sadar. Oh iya, benar. Di bawah sadar. Memang bukan kehendak kita yang main Bukan keluarin. kehendak kita. Jadi kalau emang kehendak kita, ya udah jelas itu batal. Oh iya, benar juga. Kan tuh, gitu. Mas. Kalau misalnya bergibah di bulan puasa, Tat. Waduh. Itu kan kayak jadi fenomena yang kita, apalagi aku nggak bilang ini ya, nggak bilang genre atau nggak bilang jenis kelamin ya, maksudnya kayak di masa-masa kini, jangankan kita ngobrolin orang, bergibah aja bisa lewat pandangan, lewat sosial media kalau kita liatin Benar. gosip. Yes. Benar. Itu gimana sih sebenarnya esensi berkurang atau batal atau gimana sih Tat, puasanya? Ghibah itu kan dosanya itu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri lah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau emang kita nyeritain temen, ya udah anggap aja kalian makan temen gitu aja. Berarti kita udah nggak boleh lagi Nggak. ngomongin kompeng. Berarti kita selama ini makan daging kompeng. Nggak enak lagi daging. Oh gitu. Berarti memang tidak boleh ya? Iya. Sangat Makanya mengurangi kita pahala. itu kan memang dituntut ngejaga lisan. Iya benar. Dituntut benar. ngejaga lisan. Setuju. Jadi sebagai muslim yang baik lah, sebagai apalagi anak-anak muda nih kan kemungkinan mungkin masih ceplas-ceplos gitu Iya. kan, atau nggak bisa nahan atau Iya, apa. benar-benar. Iya, pada dasarnya Islam juga ngajarin kita juga harus menjaga lisan. Karena kisahnya udah sangat masyhur itu. Zaman dulu ada cerita Ibnu Sina itu. Wah sini seru nih. Ada cerita nih. Ada, boleh cerita dikit nih kan? Nggak, boleh. Jadi kisah Ibnu Sina itu tahu nggak siapa? Enggak. Ibnu Sina tuh setahu aku dia ilmuwan kalau nggak ilmuwan sufi Islam. Oh iya. Benar nggak Ustaz? Kalau aku nggak tahu. Banyak. Karena semua cabang ilmu yang dipelajarinya, Iya kan? astronom, dokter, Oh, ilmuwan. Berarti Semua. Bukan berarti ilmuwan, sini- maksudnya orang pintar lah. Pada saat itu orang yang punya intelijensi tinggi. betul. Kita Berarti anggap dia- begitu. Memang Ibnu Sina ini sangat pintar, Ya. sangat pintar saat itu. Semua jenis ilmu dipelajarin. Satu ketika dia melakukan perjalanan, kemudian dia istirahat di tengah perjalanan. Dia naik kuda nih, naik kuda ngembara, berhenti istirahat, kudanya diikat di padang rumput. Ibnu Sina ini orang yang sangat menyayangi hewan ya. Dikasih makan rumput terbaik, dikasih minum air terbaik. Kemudian Ibnu Sina duduk di satu pohon sambil menikmati bekal. Setelah itu nggak lama datang ada seorang pengembara lainnya naik keledai. Jalan juga, ngembara juga dalam perjalanan juga. Dia lihat Ibnu Sina lagi bersantai di situ, akhirnya dia juga ikut. Tapi masalahnya sekarang ada di
keledainya ditaruhnya di belakang kudanya Ibnu Sina. Jadi setelah udah diletakkan di belakang kuda Ibnu Sina, kemudian dia juga bergabung duduk sama Ibnu Sina. Kemudian Ibnu Sina cuma ngomong gini, "Hai Fulan," kita anggap Fulan lah namanya. Jangan kau letakkan keledai itu di belakang kudaku, nanti ditendang. Jadi si pengembara si Fulan ini cuma nanggapin Ibnu Sina cuma sinis. Gitu aja kira-kira kalau kita sih gitu. Nyombong. Kayak nggak percaya, kayak Iya. lah bodo amat gitu kan. Nggak lama kejadian apa yang dibilang Ibnu Sina. Keledai si Fulan ditendang sama kudanya Ibnu Sina. Cacat sampai nggak bisa ini, nggak sehat lagi, nggak bisa jalan dan nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dimanfaatin lagi kudanya. Ngamuk. Si pengembara ini, si Fulan ini ngamuk, ngamuk, nggak terima, bla 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 bla, sampai akhirnya, saking nggak terimanya, ayo kita adukan ke hakim saat itu. Dulu kan, zaman dulu kan ada hakim, di satu daerah tuh ada hakim. Udah ngadu, udah sampai ke tempat hakim, ngadu lah si Fulan, gini-gini, sambil marah-marah gini. Ibnu Sina cuma diam. Kemudian si hakim bertanya, benarkah apa yang dibilang dia? Ditanya hakim sama Ibnu Sina. Ibnu Sina cuma diam. Habis itu hakimnya nanya nih sama si pengembara, si Fulan. Si Fulan. Ini orang ini bisu apa enggak? Kata hakimnya. Enggak. Kata si Fulan. Loh, emang tadi kalian ngobrol? Iya ngobrol. Emang ngomongin apa? Tadi dia bilang, jangan letakkan keledaimu di belakang kudaku. Akhirnya dia jujur, si Fulan akhirnya jujur. Jadi siapa tadi ilmuwan tadi? Ibnu Sina itu memancing si Fulan untuk tahu cerita kronologisnya gimana, siapa yang salah gitu. Enggak gitu. Jadi Ibnu Sina itu lebih menjaga lisannya karena kebenaran itu akan bicara dengan bahasanya sendiri. Aku nggak perlu ngomong. Kan aku bilang tadi. Dia nggak jelasin sendiri. Paham ceritanya? Gitu kan? Paham ceritanya. Cuma hanya dengan diam dia bisa menyelesaikan masalah. Hanya dengan diam. Pada akhirnya si hakim juga, pada akhir cerita hakim tuh nganggap apa ya? Ibnu Sina nih, wah ini orang nggak sembarangan. Ini orang hebat nih, ini orang pintar nih. Akhirnya dia ngobrol sama Ibnu Sina. Wahai pengembara, sepertinya kamu bukan orang sembarangan. Hebat kamu bisa berbuat seperti ini, gitu kata si hakim. Ibnu Sina cuma bilang satu kalimat yang memang sangat terkenal. Apa kalimatnya? Nggak ada cara lain ya hakim. Menghadapi kebodohan adalah dengan diam. Ternyata Ustadz Pak ini luar biasa kan? sangat. Jadi aku pernah baca itu, memang Ibnu Sina memang salah satu orang yang pintar pada saat itu. Kalau nggak salah dia juga salah satu orang yang ikut menjalanin proses tasawuf. Tahu tasawuf? Enggak. Jelasin. Sufi gitu. Dekatnya sama Allah beda lah. Nah, gitu. Jadi kayak diam, nggak ngomong, buka puasa gitu-gitu. Maksudnya aku dari tadi nih di sini kayak nggak berlaku gitu pesantrenku, Mas. Kayak nggak tahu apa-apa gue, Mas. Padahal Anda yang pesantren. Iya, Jangan gitu pasti ada manfaatnya. Nggak apa-apa. Dikit pun ada manfaatnya. Iya, maksud aku kayak gini kan, Tat. Mungkin ada yang aku nggak tahu, Sony tahu. Ada Sony tahu, Ustadz nggak tahu. Iya. Kalau filsafat ilmu bilang, nggak ada batasan rendah, paling bawah tuh batasan paling tinggi ilmu pengetahuan manusia. Bener. Karena bisa kau nggak tahu, aku tahu. Aku nggak tahu, kau tahu. Bener, Gitu bener. kan? Setuju aku. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gitu ya. Ini ngelempar. Tad, aku mau nanya nih, Tad. Hukum puasa yang nggak sholat itu gimana tuh? Dia lagi puasa nih, tapi dia nggak ngejalanin 5 waktu. Hukumnya apa tuh? Analoginya sederhana aja sih. Oh, sedep nih. Puasa, nggak sholat. Tahu nggak apa sih ya? Apa sih kayak ngapain beras tuh? Tampi ya? Ya, nampak. Tampah ya? Atau Tampah apa gitu ya? Ya udah, kalau orang puasa nggak sholat, kalian ambil aja air coba. Jatuh juga kan. Nggak ada yang nyangkut. Mas. Enggak, karena hitungannya sama-sama wajib, Bos, bagi yang mampu. Ya jelas rukun Islam kan dua-dua. Ih, nggak usah ngegas, kita pun nggak sholat. Nggak usah ngegas, nggak usah sok membela diri gitu dah. Iya, aku nggak membela diri, aku menegaskan kesalahan kita. Oh gitu. Kita sebenarnya selama ini salah ya. Enggak, bukan belum tentu sepenuhnya salah. Mungkin saja
tidak melengkapi atau tidak sempurna ibadahnya. Baik, karena balik lagi manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Selalu melakukan kesalahan, tapi paling banyak kesalahannya. Ada lagi, Mas? Kalau misalnya nih, Sony, dulu nggak pernah nggak? Ini aku tanya nih Pak Ustadz ya. Ini aku dapat pertanyaan ini setelah melihat Sony gitu. Kalau kita berpuasa, menjalankan ibadah puasa, masih dalam ada hati-hati yang tidak bisa merelakan, itu gimana sih? Waduh. Urusan Hukumnya, hati itu Ya, nih. apa ini urusannya nih? Ya maksudnya dalam arti kan anything. Jadi kalau kita ngomongin ibadah, kewajiban ada keikhlasan. Benar. Gimana ceritanya kalau kita menjalankan ibadah tapi hati kita masih penuh dengan amarah, tidak bisa merelakan, tidak ini, itu gimana, Ustaz? Ini baru kasih tahu jawabannya. Oh iya. Biar tenang juga hatiku, saudara. Dalam ibadah itu kalau sama dulu ngelewatin masa anak-anak nggak? Iya. Pasti ya, nggak mungkin langsung gede gini kan. Pasti setiap orang tua pasti ngajarin kita dong. Maksudnya kayak, ayo sholat, ayo ini, ayo itu gitu kan. Pastilah ngajarin agama walaupun tidak banyak, mungkin sedikit, tapi kan itu bisa jadi amalan seumur hidup kan gitu kan. Paling nggak kan kita pasti diajarin gitu kan, ini gini. Karena kan itu perlu pembiasaan, dan pembiasaan itu butuh waktu. Dari yang kita dulu terpaksa sampai jadi kebutuhan gitu kan. Kita dipaksa-paksa, akhirnya nyari sendiri nih, apa nih ya, kan gitu. Proses pembiasaan kan pada akhirnya begitu, hampir rata semua begitu, termasuk juga ibadah gitu. Jadi dipaksa dulu. Ada yang bilang memang pembiasaan tuh kayak seminggu wajib, kayak sholat ke masjid itu wajib awal waktu seminggu. Ada yang 40 harian, ada yang macam-macam lah. Itu kan metode sih sebenarnya, karena metode membiasakan sebenarnya. Jadi kalau emang mau kita ikhlas lah, kalau cerita dalam beribadah, tidak dalam hati yang merelakan, yang aku juga nggak tahu apa maknanya ya. Mana tahu ada udang di balik peyek kan? Nah, kita kan nggak tahu nih hatinya Sony ikhlas kan. aja. Iya. Gitu. Nggak tahu kita masalah hidup Sony kan, gitu. Saya tahu. Jadi gitu sih, pembiasaan itu kan, yaitu dengan cara metode. Gitu. Metode begitulah yang memang biasanya berhasil untuk membiasakan diri. Berarti yang dimaksud Ustadz Pak I, kita bisa karena biasa ya? Iya, benar. Gak apa-apa dipaksa dulu dikit-dikit, nggak Sama apa-apa. tuh kayak diet kan, maksudnya kita biasain dulu makan sayur-sayuran di nasi gitu kan, ya kan? Lama makin terbiasa. Nah seperti itulah. Hal-hal seperti itu saya buat, tapi hal-hal kewajiban saya untuk di akhirat saya tidak buat. Pelan-pelan. Oh iya, pelan-pelan. Tuhan kan maha memaafkan. Iya kan, Tat? Maha mengasihi. Tapi nggak buat kesalahan terus, ya gitu juga. Salah kayak nyawa nih, salah. Oh iya, ada satu lagi nih Ustadz. Iya, lanjut. Kalau misalnya nih pada saat Ramadan nih kita nih apa bahasanya ya, masih datang, kita nggak minum, kita nggak ini, tapi datang ke tempat-tempat yang ada minumannya hanya untuk, maksudnya kita Minuman ya? ya minuman alkohol lah katakan Ustadz, kita datang tapi kita nggak minum, hanya saja diundang sama teman. Selesai traweh nih ceritanya diundang ke sana. Ya udah kawan ini ngobrol-ngobrol, tapi aku nggak minum. Itu gimana sih, Ustaz? Lebih baik dihindari. Dihindari ya. Karena subahatnya kan lebih banyak tuh. Maksudnya kan kalau emang mau apa ya, ngobrol, ketemu, ngopi, kan masih bisa ngopi. Gitu kan. Subhat tahu? Enggak. Subhat itu kayak mudarat bukan? Enggak. Jadi kalau dibilang baik enggak, buruk juga enggak. Kalau di tengah-tengah ya sih? Iya, karena gini, nggak bisa juga kita hukumin. Oh itu haram. Kalian duduk di situ haram, nggak bisa. Karena kalian juga nggak minum kan. Jadi tengah dia. Makanya lebih baik dihindarin. Pilihlah misalnya kedai kopi atau sambil makan atau sambil ngopi. Kan masih banyak alternatif lain. Benar sih, benar. Setuju aku. Subhat. Iya. Kita sangat banyak belajar jadinya ya dari Ustadz Ipul nih ya. Luar biasa kan. Di teman-teman kalau ada yang mau nanya sekarang boleh. Oh ini nggak live ya? Enggak. Aku pikir live. Telepon Itu kan udah banyak pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz Pai. Udah banyak kegelisahan dan pertanyaan di pikiran dan hati kita yang sudah terjawab. Bener. Ya. Bener. Sudah saatnya kita undang beliau di sini. Boleh. Siap. Waduh. Silakan Pak. Sampai juga berdiri ya. Udah ngobrol-ngobrol bahaya. Iya. Sekarang kita ngobrol santai ya, Ustaz ya. Santai. Alhamdulillah. Usah pakai kol-kolan yang bagus. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilazi udah nggak usah. Saya sudahin ya. Salah-salah, awak yang kena. Jadi gini, Ustaz, ngomongin Ramadan tahun ini kan sebenarnya ambience-nya berbeda, vibes-nya itu berbeda, ngomongin suasananya berbeda. Apalagi di masa pandemi ya, Ustaz. Iya, benar. Banyak orang bilang itu kita disuruh lebih bersabar, mendingan lebih banyak ibadah, melakukan hal-hal yang lebih faedah. Dan menurut Ustaz sendiri, tahun-tahun 2 tahun belakangan ini di tengah pandemi ini Ramadan itu seperti apa sih? Pasti beda lah ya. Kalau Ramadan tuh yang biasanya mungkin walaupun ya maksudnya kayak yang banyak semua kita tahu tuh kayaknya seminggu Ramadan tuh masih euforianya kan masih gila-gilaan kan, yang rajin ke masjid apa, mungkin setelah itu mungkin berkurang. Tapi apalagi pas lagi pandemi tahun lalu kan memang benar-benar belas sepi, nggak ada apa-apa Itu gitu. tahun lalu itu kalau nggak salah dilarang ke masjid ya, Mas? Dilarang. Iya kan? Banyak juga masjid yang tutup gitu kan, emang nggak buat tarawih gitu, nggak buat kerumunan lah gitu. Nah, kayak gitu itu hukumnya apa sih? Taraweh di masjid itu kosong gitu. Nggak ada hukumnya karena sunat. Oh, sunnah ya. Tarawih itu kan sunnah. Jadi kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan juga nggak berdosa gitu. Berarti kita nggak tarawih nggak apa-apa, Mas. Iya, makanya yang wajib aja dulu Pak, dikerjain. Sholat 5 waktu itu wajib. Iya kan? Makanya kalau kadang kalau aku tuh kan Pak Ustadz ya punya pacar, bukan pacar ya, punya teman perempuan gitu. Aku nggak suka diinget-ingetin apa namanya yang udah makan ya gitu, nggak suka aku, karena itu udah kayak kewajiban gitu. Ngingetin sholat udah kewajibanku, ingetin yang sunnah-sunnah. Maksudmu apa? Iya, sunnah-sunnah, misalnya sedekah atau apa bagi yang mampu dan kawan-kawan. Benar. Bagus juga sih itu. Iya Itu bagus juga tuh. kan? Sunnah, nggak boleh dipanjangin. Ya udah nggak usah. Pak Ustadz, kemarin kan ada kawan aku itu punya pacar. Nah, kalau punya pacar itu sampai Ramadan juga pacaran juga gitu. Masih sering ketemu berdua-berduaan gitu kan. Itu kayak sebenarnya hukumnya kayak mana sih gitu. Kan kita kita nggak bisa terlepas dari zaman yang sudah maju, maksudnya kebiasaan-kebiasaan baru yang tren. Walaupun di Islam dilarang pacaran ya, tapi kita nggak bisa menghambat semuanya untuk tidak melakukan itu kan. Menurut insan yang belum muhrim, yang bukan muhrim satu mobil gitu, jalan gitu. Kayak mana sih? Itu gimana sih? Kita sepakat nih ya, dalam Islam tuh memang nggak ada pacaran kan. Iya. Berarti kalau ada, apa hukumnya? Dosa. Udah. Gitu aja dulu. Kecuali memang kayak driver ojol mungkin. Kan memang tugas nih. Atau memang berhadapan sama lawan jenis karena memang tugas. Kayak banyak lah yang pekerjaan yang memang mengharuskan begitu kan gitu. Yang sisanya harus kita batasin. Maksudnya ya udah gitu. Karena ini bulan Ramadan ya kalau bisa udah janganlah. Jadi lebih pada kewajiban dan urgensinya. Iya. Karena kita kalau kita ngomongin sesuatu, apalagi dalam Islam ini kan baliknya ke hukum dulu nih ceritanya. Kalau udah cerita nggak boleh, nggak ada cerita. Tinggal oke lah mungkin jalan berdua positive thinking, tapi kan tetap ada mudorotnya. Iya, mudorot ya. Iya. Itu kenapa aku sampai hari ini nggak mau pacaran, Pak Ustadz? Langsung nikah aja. Iya, itu bener. Kok geleng-geleng? Hah? Kenapa, Sony? Lah mudorotnya banyak pacaran. Makanya aku sampai hari ini nggak mau pacaran. Iya. Teman-temanan aja. Iya, besok temenan juga. Iya kan? Iya. Terus salahnya di mana? Nggak ada salahnya. Yang penting jangan bepergian berdua, ke tempat-tempat berdua, kalau bisa rame-rame. Iya. Kayak gitu. Muka bohong Anda. Kok nggak bohong? Nggak usah ditahan, bosku. Nggak usah ditahan. Nggak ada. Kalau memang pacaran kan mudorot ya, banyak mudorotnya dulu. Ini kalau boleh, mohon maaf nih Tat. Ustadz udah menikah ya? Dulu sama istri Ustadz dulu pacaran? Deket aja, maksudnya kenal, tapi jumpa itu Jarang ya? Wah, sangat jarang. Ta'aruf, termasuk ta'aruf nggak sih? Maksudnya sistem ta'aruf tuh gimana sih, Ustaz? Kalau ta'aruf itu, misalnya nih, akunya nih orang tua nih, gitu kan. Si Sony nih mau nikah nih, Ustadz saya mau ngelamar nih, gitu kan, misalnya gitu. Udah gitu aja. Udah kalau emang datang ngadap, selesai. Ya udah ta'aruf mungkin nggak terlalu lama, paling cuma 2-3 kali pertemuan nikah langsung. Wah,
Pertanyaanku adalah, Ustadz, apakah ta'aruf itu menjamin kebahagiaan rumah tangga? Karena itu sering jadi pertanyaan. Karena maksudnya kan ada proses pengenalan, ada proses apa namanya penjajakan. Nggak gitu kan. intens ya. Bisa intens, bisa enggak. Misalnya dalam arti persentasenya keberhasilan sebuah rumah tangga itu dari ta'aruf itu bagaimana sih gitu. Karena kalau kita berpikir, ini kita ngomongin logis ya. Pasti harus ada pengenalannya. Iya. Dan kalau kita kan nggak bisa tahu nih, even aku nggak mau ngebahas secara agamanya, maksudnya berarti jangan terlalu dalam ngebahas agamanya, tapi maksud aku gimana sih, riskan nggak sih gitu, atau ada jaminan bahagia? Karena kan yang dicari dalam hidup itu kebahagiaan ya. Yes. Gitu. Itu menurut Ustaz gimana sih? Ini banyak ini ya nih. Pembahasannya bisa panjang ini. Boleh. Dikit aja, Tat. Intinya aja. Intinya gini, kalau logis nggak logis, mungkin Kenyut sendiri mungkin terpapar kebiasaan barat mungkin ya. Kayaknya benar. Karena gini, maksudnya gini, kita semua tahu bule itu gimana gaya hidupnya, kita semua tahu. Tahu gitu. Bahkan sampai punya anak belum tentu menikah. Iya. Bener-bener percaya dulu sama pasangannya, baru dia nikahin. Walaupun itu udah menghasilkan anak kan gitu. Iya. Sementara di Islam itu nggak ada yang gitu. Kalaupun memang aturan di Islam itu ta'aruf, ya ta'aruf. Mencintainya setelah menikah. Belajar mencintailah setelah menikah. Berarti belajar mencintai setelah menikah. Even berarti kalaupun nanti suatu saat setelah pernikahan itu tidak berjalan baik atau tidak sesuai dengan norma-norma atau katakanlah dengan keinginannya. Iya. Berarti tidak apa-apa jika lo harus berpisah. Memang perbuatan yang paling tidak disukai Allah tuh memang cerai. Iya. Betul. Cuma bukan tidak boleh. Oke, Ustaz, mau nanya nih, kalau lebaran gini kan, biasa kan tahun-tahun lalu kita diperbolehkan untuk mudik nih. Iya benar. Iya kan? Ini kan banyak sobat-sobat kita yang ada di luar sana kan tahun ini pemerintah ngasih himbauan untuk tidak mudik. Benar. Dilarang nih. Iya kan? Apa sih maksudnya kalau dari sisi agamanya apa sih kegiatan yang nggak apa-apa? Kalau misalnya kita lebaran nggak harus pulang kampung, bertegur sapa atau sungkeman sama keluarga di sana. Mudik itu tidak harus. Suka kali menjebak kan. Iya, bahaya nih loh. Karena kita Enggak. Pertanyaan ini karena kan maksudnya kita harus korelasi sama ini ya, sama kebijakan pemerintah. Betul. Maksudnya apa sih hal-hal yang bisa dilakukan kalau kita nggak mudik itu? Apakah halal bihalal via virtual itu boleh bisa sama saja esensinya gitu. kalau sudah katanya maaf-maafan, kita udah canggih kok. Mungkin video callan, telepon atau segala macam. Kan pasti sampai tuh ceritanya. Apalagi memang kita harus mendukung program pemerintah ya. Walaupun memang pro kontra di masyarakat. Kan gitu. Ada yang memang ngotot juga memang harus mau mudik. Memang mudik nih, apalagi mudiknya setahun sekali nih, memang pas lebaran. Jadi kan kerinduan mungkin sama kampung halaman, sama orang tua mungkin memang udah nggak tertahan lagi. Satu sisi ada masyarakat yang berpikiran begitu. Satu sisi lagi kan memang udahlah ngalah kita memang harus ikut program pemerintah. Iya, tapi intinya kalau maaf-maafan, apalagi kita udah canggih kan, via sosmed, via video callan ini, kayaknya sampai lah. Jadi nggak apa-apa ya. Nggak Pun misalnya tahun ini kita nggak boleh mudik, tapi kita bisa tetap halal bihalal dan maaf-maafan via virtual ya atau via telepon ya, untuk menjaga kesehatan semuanya. Tolong Anda bersabar dan berdoa di rumah. Coba tanya hukum, bagaimana kalau kita memelihara sebuah tanaman tapi nggak kita siram, Tat? Coba. Melihara sebuah tanaman. Kan banyak nih mak-mak nih lagi hobinya iya, monstera, benar. janda bolong, Padahal jatuhnya menyia-nyiakan sesuatu itu hukumnya apa? Istriku juga lagi gila bunga sih. hati-hati Anda. Kan jatuhnya kalau kita nggak ngurus, kita pengen kucing gitu kan, atau kita pengen bunga gitu kan, tapi kita menyia-nyiakan itu gitu, kita nggak rawat itu. Kalau emang sudah mengambil tanggung jawab, ya tanggung jawabi. Itu aja sih, sebenarnya simpel aja. Ini mau melihara tanaman nih, ya udah tanggung jawabi lah, dihidupin lah. Mau tanaman, mau hewan, kucing atau segala macam. Karena kalau nggak kita rawat, ujung-ujungnya kan jadi kesiksa nih ceritanya. Iya. Makanya kalau emang nggak sanggup, udah lepas atau mungkin Adopsi kasih orang sama lain. kawan yang Iya, lain yang gibahin memang ya. punya waktu untuk
ngerawat itu gitu. Kita udah ngebahas semua pertanyaan-pertanyaan tadi udah dijawabin semua. Apa namanya, ngebahasin Ramadan. Tahun ini sendiri kan Ramadan, setahu saya ini Ramadan kedua apa ketiga sama istri tuh? Gimana? Ini Ramadan keberapa bareng istri? 4. Udah Ramadan keempat ya. Saya Ramadan keempat. Bedanya apa sih? Dulu Ramadan kalau nggak ada istri sama punya istri yang sangat mencolok perbedaannya lah. Mencolok ya diurusin. Iya. Simpel aja sih. Oke, sangat standar. Masih ini kan, masih beli nasi bungkus ya. Enggak, saya masak sendiri. Cuma kalau kita kan tinggal duduk aja sih. Oh Oh iya. iya, itu benernya itu. Baginda Raja ini makannya. Nah, tapi masih udah ada istri, udah ada anak ya. Iya. Lengkap ya. Karena anakku juga pas pandeminya lahir. Oh, Iya. Oh, baru lahir. Baru setahun. Selamat menjadi ayah Ustaz. udah puasa full anaknya. Ya belum. Belum ya, Tat, ya? Masih setahun. Biar ya anak nangis minta susu ya kan. Terawih 22 rakaat anaknya ikut loh, Son. Nah, ini aku ada pertanyaan sedikit nih, Ustaz. Kayak jadi ada sepasang suami istri nih. Iya. Terus suaminya tuh nggak pernah puasa, Mas. Iya kan? Jadi si istrinya ini tetap puasa. Udah dilarang nih, ayo puasa itu. Tapi tetap suaminya itu nggak mau puasa. Itu hukumnya apa sih? Kalau si istri sudah mengingatkan nih, nggak mau juga nih, si istrinya diem aja. Dan dosa. Jangan ada kalimat lain ya, karena gini, ketika nikah itu kan ada sirat taklik tuh. Oh, apa itu? Perjanjian suami sama Oh, istri. yes, Itu loh, yes, kalau ini kan. Jadi kalau emang dia nggak terima, diadukannya ke pengadilan agama, ya dia boleh menggugat itu. Oh, berarti dia punya hak untuk menggugat itu. Maksudnya kan gini, kalau memangnya si istri percaya masih bisa suami bisa berubah jadi lebih baik, ya udah paling cuma ngingetin aja. Gitu aja sih. Itu dosanya nih yang nanggung siapa? Dosa istrinya? Suaminya nggak? Imam lah pasti. Imam kan? Mas Arifin. Dan ini ada pertanyaan nih dari netizen nih, Tat. Waduh, ada netizen ya. Iya, dari netizen. Yuk lah. Bagaimana hukumnya musafir saat Ramadan? Adakah batasan jarak sampai itu dianggap boleh membatalkan puasa karena musafir? Ini perjalanan jauh, udah capek, ada batasan nggak sih? Maksudnya kayak mana? Yang dikatakan musafir tuh batas sampai mana sih gitu? Dia jalan apa naik pesawat atau gimana? Karena kan zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Musafir itu boleh tidak berpuasa? Boleh. Boleh. Jaraknya itu kan 80 kilo. 80 km ya? Iya. 80 kiloan gitu kan. Berjalan. Ya berjalan. Maksudnya pulang kampung nih, misalnya jaraknya lebih dari 80 kilo, ya boleh sih. Nggak puasa. Tapi cerita hukum ini itu dulu kan zaman dulu tuh kan masih naik unta, kuda, masjid nggak ada, mungkin jarang kita ini kan gitu. Kalau zaman sekarang, apalagi kalau naik pesawat, Udah sangat cepat ya. maksudnya ada nggak perjuangannya? Oh, Aku balik nanya nih gitu kan, perjuangannya ada nggak? Loh, ada nggak? Yang musafir ini kan selalu berpaku sama jarak ya. Cuma kan gini, perjuangannya itu apa? Kayaknya gini, kalau ke Tarutung tadi, siapa tadi? Ke Tarutung? Apis ke Tarutung. Ke Tarutung naik apa sih? Naik mobil. Naik mobil. Mobilnya ber-AC nggak? AC, Tat. AC ya. Walaupun LGCC lah, jadi berkedut cuma angin. Enggak, maksudnya gini, nggak kena panas, nggak ini, nggak kayak di gurun panasnya. Kayaknya sanggup sih, sanggup ya. Sepakat kita sanggup nih ya. Sepakat sanggup ya. Kayaknya masih bisa ditahan lah ya. Apalagi kalau perjalanan via udara gitu kan. Kayaknya di bandara juga AC semua sih kayaknya. Nggak ada kayak satu ruangan tuh kayak gurun kan nggak ada ya. Sampai turun juga kayaknya AC semua. Jadi perjuangannya mana? Kalau cuma jadi jangan selalu berpatokan sama jarak. Sama jaraknya gitu. ya. Bagi-bagi yang musafir itu tetap wajib ganti. Wajib ganti. Berarti ini memang ngomongin puasa adalah ngomongin kemampuan diri ya. Maksudnya jangan memaksakan ya. Betul. Kalau musafir tadi sudah lagi tidak esensi jaraknya, tapi perjuangannya. Seberapa mampu. Kalau kita sebenarnya niatan puasa kan kita harus kadang memang menguatkan diri ya untuk sampai pada azan maghrib gitu ya. Berarti memang niatan manusianya ya. Iya. Puasa ini kan ini ibadah yang apa ya? Luar biasa. Kenapa luar biasanya?
Sony sama Kenyut nih ngakunya puasa, tapi bisa nggak makan? Orang nggak tahu, di luar sana orang nggak tahu. Tapi kalian dua masih bisa bilang aku puasa, bisa nggak? Bisa kan? Tapi makanya puasa ini kan cuma kita pribadi sama Allah yang tahu. Iya itu benar Ustaz. Kalian bisa aja bohong. Puasa Nyut, puasa Son, puasa. Sama itu kayak itu ada cerita tuh kayak ada 4 orang nih, masing-masing dikasih ayam, iya kan? Dikasih ayam dan dikasih pisau. Tugasnya adalah untuk motong ayam ke 4 orang ini, iya kan? Yang pertama sembunyi mas, sembunyi di ruko-ruko. Jangan sampai ada yang tahu pokoknya. Tiga-tiga tuh sembunyi, cuma satu yang nggak sembunyi. Iya anak itu tadi, anak yang terakhir tadi nih, nggak sembunyi dia. Tahu jawabannya apa? Allah selalu nampak mas, apa yang kita buat mas. Luar biasa. Kita nggak bisa nyembunyiin apapun dari Allah. Allah tetap nampak apa yang kita buat. Jadi buat tiga orang di tadi, percuma sih. Iya percuma udah sembunyi. Oh berarti itu apa ya? Apa bahasanya? Dia tidak menyadari keberadaan Allah berarti. Iya, nggak sadar dia kalau Allah tuh maha besar, maha melihat. Ada gini Tat, misalnya teman saya gitu. Sedep ya masalah tadi. Ngeri kan? Ngomong-ngomong tadi kan berarti ngomongin kejujuran dan kesadaran diri tentang Allah gitu kan. Ada teman saya kemarin kan Tat, malam-malam katanya, aduh aku nggak enak badan nih gitu. Aku pulang duluan lah ya. Aduh, aku pulang duluan ya gitu. Rupanya dengar punya cerita dia nggak pulang Tat, dia nggak pulang pergi tempat temannya, dia malah situ main tahan tawa sampai kalau yang nggak tahan tangannya dislomotin rokok kan mudorot kan, iya, udah bohong banyak mudorotnya. Pokoknya itu hukumnya hukum gantung apa aja? Penggal kepala. Gila. Kenal Anda sama orang itu? Saya pak orang nggak kemarin kan kita tim. Oh iya. Tim Tapi kita. seru ya Son. Akhirnya kita banyak tahu, banyak mengerti tentang bagaimana esensi dan hukum-hukumnya, bagaimana kepatutan dan tidak kepatutannya. Makanya Ramadan ini, ya kan, banyak hal yang kita pelajarin ternyata dari mulai episode pertama sampai episode hari ini, dan ditegaskan lagi oleh Ustadz Pai, a.k.a. Ustadz Ipul. Ustadz Pai, terima kasih Ustadz Pai. Tapi kita pengen tahu nih, pesan apa sih yang pengen disampaikan buat masyarakat untuk perihal entah itu Ramadan, entah itu Lebaran tahun ini gitu, supaya kita tuh lebih tenang jalannya. Iya gitu. Karena even pun tahun ini kita nggak bisa mudik, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di Lebaran ini supaya tetap Lebarannya berasa Lebaran. Gimana Ustaz? Ramadan tahun ini mungkin pesannya nggak banyak, tapi tolong perhatikan sekeliling kita. Mana tahu ada yang susah, mana tahu ada yang nggak bisa makan. Karena bukan kita berpaku sama zakat di akhir puasa ini. Tapi kalau memang kita bisa banyak memberi, alangkah lebih bagusnya. Karena sedekah itu kan juga bagian dari ibadah. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Karena bakalan gawat nanti itu urusannya. Benar. Kan gitu, apalagi perkara zakat kan, kalau masih ada yang belum terbagi zakat itu bisa kena balas satu kampung itu. Oh, serius? Berarti maksud Ustadz adalah mungkin saya tambahin, kan kita nggak bisa mudik nih, jadi uang mudiknya juga nggak kepake. Nah kalau ada tetangga-tetangga atau saudara-saudara yang kekurangan, mendingan dibagiin, biar semuanya senang, semuanya bisa merasakan kegembiraan Lebaran ini, gitu ya Ustadz ya. Jangan berpaku sama zakat. Jangan berpaku sama zakat. Kita kan boleh aja sedekah. Jangan sampai inilah. Tapi sedekah nggak mesti ngelihat orangnya gimana kan Ustaz? Kalau mau sedekah sama orang yang random juga bisa kan? Bisa aja. Kalau zakat baru ada kriterianya kan. Itu apa itu? Kriteria zakat itu kan fakir, miskin, gitu. Yang memang nggak bisa makan hari ini. Dia nggak tahu nih hari ini makan apa. Yaitu kan ada mustahak zakat itu ada. Kalau di zakat tuh ada aturan penerimanya. Tapi kalau sedekah kan bebas. Kalau kalian mau bantu siapa aja, bantu aja. Intinya berbuat baik aja sih.
Oke, terima kasih Ustaz udah Siap, hadir. siap. Kita Sehat juga terus keluarganya. kita juga mau ngucapin minal aidin wal faizin. Minal aidin wal Ya, faizin. minal aidin wal faizin Minal aidin juga. wal faizin buat penonton teman-teman di rumah. Ya, sobat-sobat podcast yang ada Iya. dimanapun berada. Buat Kalau ada salah-salah kata ya, Son. buat yang kata-kata kami yang menyinggung di Tinggal-tinggal kami yang disengaja. Memang semua kami sengaja. memang kami semua singgung. Makanya di lebaran ini kami mohon maaf ya. Maafkan batin teman-teman. Dengan ini juga kami menghimbau dan memberitahukan bahwasannya Yola Podcast Season Ramadan berakhir, Son. Season 1 Ramadan berakhir. Season Ramadan. Season 1. Season Ramadan. Season 1. Ramadan. Oke, terima kasih juga buat Repicture Repicture yang selalu nge-support kita, Selalu. ngebantuin kita equipment yang tanpa kalau ada bantuannya kita Lemah ya. lemah ya. Lemah. Suara kita nggak jelas, lighting kita nggak Oke, gitu. muka kita suram gitu ya. Terima kasih juga buat sponsor-sponsor kemarin yang udah support Yes, semuanya. terima kasih, guys. Terima kasih juga buat Katara. Terima kasih juga buat Katara Studio, Katara Fotografi, Yep. Terus Katara Jurnal, Nes Yep. Company, Yes. dari jauh, Dari Project. jauh, oke. Terus terima kasih juga buat Bapak Nanda bos kami. Kita bakalan ketemu di season 2. Season 2 ya. Iya. Dengan season 2 dengan tampilan baru. Tampilan baru, Bintang pembahasan tamu baru, pembahasan baru, bintang tamu yang Baru. seru-seru. Oke. Terima kasih Ustadz Ipul. Sehat-sehat keluarga di rumah Ustadz Ipul. Kami dari keluarga besar Yola Podcast mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. terima kasih. Kita bakalan ketemu di season selanjutnya. Tetap Season 2. Season 2 tetap di Yola Podcast. Kami dari keluarga Yola Podcast mengucapkan Kami dari keluarga besar Yola Podcast mengucapkan Selamat hari lebaran. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada. kami dari keluarga besar Yola Podcast paper kecepatan. Makasih ya Pak Ipul. Luar biasa loh. Terima kasih Pak Ipul.